Monggo dipersilahkan. Nggih. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam Di sini warahmatullah. masukkan PPT saya terlebih dahulu. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 6D dengan NIM 180721100100198. Pada laporan magang saya mengambil judul yaitu Implementasi Akad Wadiah Yadomanah dalam Produk Tabungan IB Hijrah Haji pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Nganjuk. Landasan saya mengambil judul ini ketika saya mendapatkan rincian jumlah data tabungan yaitu dana tabungan IB Hijrah Haji di PT Bank Muamalat Kantor Cabang Nganjuk dari bulan Oktober 2021 hingga Februari 2021 di sini mengalami peningkatan yaitu pada bulan Oktober tahun 2020 jumlah dana tabungan IB Hijrah Haji sebesar 33 miliar dan November 2020 mencapai 34 miliar, Desember mencapai 35 miliar, Januari 2021 mencapai 36 miliar hingga Februari 2021 mencapai 37 miliar. Dari data tersebut, eh, melihat data tersebut diketahui bahwa data tersebut dari bulan Oktober hingga bulan Februari 2021 mengalami peningkatan. Ini berarti minat nasabah tabungan haji tiap bulannya meningkat. Ini disebabkan karena kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya perencanaan ibadah haji sejak dini. Apalagi saat ini yang saya ketahui di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Nganjuk itu waktu tunggu ibadah haji mencapai 27 tahun. Oke, siapa? Riza, tadi sudah ada yang berbicara tentang Bank Muamalat ya. Langsung kepada pokok laporan ini Oke, punyanya Riza. iya, Pak. Nggih, pembahasan yang saya ambil adalah pengimplementasian akad wadiah yademanah dalam produk tabungan IB Hijrah Haji. Yang pertama, saya akan membahas tentang akad wadiah yademanah sendiri. Akad wadiah yademanah adalah akad antara kedua belah pihak, yaitu antara nasabah dengan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan atau di sini bank muamalat. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Landasan hukum dari Bank Muamalat Akad Wadiah Yadomanah ini, mohon maaf Bapak, yaitu adalah didasarkan pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Selanjutnya adalah tabungan IB Hijrah Haji. Produk tabungan IB Hijrah Haji merupakan salah satu produk yang ada pada Bank Muamalat yang merupakan
bank muamalat pertama di Indonesia yang dikelola secara umum dan murni secara syariah. Bank muamalat juga termasuk salah satu bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPS BPIH yang terdaftar di Siskohat atau Sistem Kekomputerisasian Haji Terpadu Kementerian Agama Republik Indonesia. Tabungan IB Hijrah Haji ini menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah bagi nasabah. Selanjutnya adalah pengimplementasian akad wadiah yadomanah pada produk tabungan IB Hijrah Haji. Tabungan IB Hijrah Haji adalah tabungan dengan akad wadiah yang ditujukan untuk keperluan ibadah haji bagi masyarakat Muslim Indonesia, baik anak-anak maupun dewasa. Tabungan IB Hijrah Haji ini menggunakan akad wadiah. Bank tidak dapat memanfaatkan dana nasabah untuk keperluan pembiayaan dan tidak diperkenankan untuk mengurangi dana yang telah disetorkan ke nasabah. Titipan yang dititipkan oleh nasabah kepada bank harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan atau bank, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkan. Dana yang ada di dalam rekening tabungan IB Hijrah Haji hanya diperuntukkan untuk pendaftaran haji. Selain itu, maka rekening akan dilakukan penutupan. Jadi, tabungan IB Hijrah Haji ini yang telah dibuka oleh seorang nasabah tidak bisa digunakan untuk keperluan selain keperluan haji. Jadi, apabila seorang nasabah ingin mengambil dananya atau uangnya yang sudah ditabungkan dari rekening haji, maka akan dilakukan penutupan rekening. Selanjutnya adalah selain landasan hukum dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58, dalam fatwa pada tanggal 12 Mei tahun 2020, DSN MUI telah mengeluarkan fatwa tentang ketentuan tabungan wadiah yang diatur dalam fatwa DSN nomor 02/DSN MUI /4/2000 dengan ketentuan sebagai berikut. Bahwasanya tabungan wadiah bersifat simpanan, yang pertama. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga adalah tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Nah, di sini saya telah melakukan wawancara untuk pengimplementasian tiga poin dari fatwa DSN MUI di sini. Yang pertama, mengenai bahwasanya tabungan wadiah ini bersifat simpanan. Bank muamalat pada tabungan IB Hijrah Haji di sini rekeningnya bersifat simpanan dan bank hanya selaku pihak yang menyimpan dana yang dititipkan oleh nasabah. Juga bersifat murni, jadi tidak ada pengurangan dari dana yang sudah disetorkan oleh nasabah. Selanjutnya, bahwasanya simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Mekanisme pengambilan dana pada tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Nganjuk, dana yang sudah ada di dalam tabungan tidak dapat diambil sewaktu-waktu untuk keperluan selain pendaftaran ibadah haji, sehingga bisa dikatakan bahwa tabungan IB Hijrah Haji bisa diambil berdasarkan kesepakatan ketentuan, yaitu ketika saldo sudah mencapai 25 juta. Nah, ketika tabungan seorang nasabah itu sudah mencapai 25 juta, maka dari pihak bank akan menghubungi pihak nasabah bahwasanya tabungannya sudah mencapai 25 juta. Dan ketika tabungan sudah mencapai 25 juta, maka nasabah akan datang ke bank untuk melengkapi berkas-berkas guna untuk didaftarkan atau disetorkan di Kementerian Agama untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji. Yang terakhir adalah
Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Dari hasil wawancara saya dengan RM Funding atau di sini biasanya disebut dengan marketing di Bank Muamalat Kantor Cabang Nganjuk, yang menyatakan bahwa tabungan IBHJ Haji tidak ada bagi hasil, namun ada bonus yang diberikan kepada bank dengan catatan bahwa bonus tersebut tidak diperjanjikan di awal pembukaan rekening. Mungkin seperti itu Bapak penjelasan dari hasil magang saya di Bank Muamalat Kantor Cabang Nganjuk. Terima kasih. Oke, tadi sebenarnya sudah ada yang sepertinya yang mirip yang punyanya siapa ini Risa ya. Tapi oke lah, enggak apa-apa. Sekarang di sana itu kan paket penggunaan akad wadiah damana ya. Oke, Bapak. Kira-kira orang nabung di sana dapat apa enggak? Misalkan saya nabung ini, nabung haji, itu uang saya bisa bertambah apa enggak? Kalau menurut pemahaman saya ketika saya berada di sana itu kan orang nasabah itu kalau daftar haji itu kan ada kayak kalau seumpamanya dia per bulannya kan ada paketnya ada yang 100, 200. Tidak, Pak. Jadi sesuai dengan tabungan yang dimiliki. Berarti kalau saya nabung daftar produk ini berarti duit saya, berarti Bank Muamalat nggak ngasih apa-apa ke saya. Iya. Hah? eh Mungkin kayak apa namanya? Iya. Apabila ada tambahan itu apabila bank sendiri itu memiliki keuntungan, Bapak, bukan karena apa namanya? Bukan kesepakatan di awal gitu. Oke. Coba nanti ditanyain ke sana. Jadi orang yang kemudian menabung di tabungan haji ini dapat apa dia? Kalau saya nih nabung dapat apa? Apa duit saya bisa bertambah atau apa? Sekalipun kemudian tadi dibilang oleh Risa itu tidak diperjanjiin. Coba nanti Oke. ditanyain. Udah tanya atau belum berkaitan dengan ini? Belum, Bapak. Nah, Cuma saya itu. Hmm. mengimplementasikan akad. Nah, iya kan? Nah, sekarang begini nih. Nah, seperti apa? Misalkan kan begini, itu kan tidak boleh diambil duitnya kan? Oke. Oke. Nah, ya berarti kan kalau saya nabung nggak boleh diambil, berarti kan kan dikelola oleh sama bank itu, sama bank muamalat. Iya apa enggak? Oke. Jadi tidak boleh kemudian saya ambil sewaktu-waktu kan, ini kan produknya ini kan. Oke. Nah, Oke. terus kemudian sebentar, ini khusus untuk tabungan yang mendapatkan porsi atau khusus juga tabungan untuk pelunasan? Juga untuk pelunasan, Bapak. Jadi kan ketika nasabah sudah memiliki kan 20 porsi awal mulanya tabungan mencapai 25 juta, habis itu ketika tabungan sudah mencapai 25 juta didaftarkan ke Kementerian Agama. Dan nanti Mm-mm. kan ada kalau saya tahu kan 37 juta buat pemberangkatan haji itu. Itu Mm-mm. oke, itu dilanjutkan dengan tabungan IBJ haji juga. Oh, dilanjutkan juga. Oke. Hmm, oke. Baik, yang selanjutnya adalah tadi ini akadnya adalah akad wadiah yadomana ya. Akad wadiah itu ada Oke. berapa itu? Wadiah ada dua, Bapak. Hmm. Wadiah yang mana sama amanah. Apa bedanya dari itu? Kalau wadiah yang mana mungkin bisa dikelola tadi kan seperti jenengan katakan juga tadi yang saya paparkan juga bahwasanya ya mana itu bisa dikelola. Kalau ya amanah itu hanya dititipkan hanya dititipkan kepada bank.
Sudah. Oke, sekarang yang selanjutnya Nggih. di laporan Iza ini di halaman 32 bahwa tabungan AIB Hijrah Haji memberikan keamanan lahir batin. Ya, karena dana di sekolah. Maksudnya keamanan lahir batin itu gimana? Mungkin kalau keamanan lahir dan batin itu bisa dari Contoh, lahirnya. contoh misalkan keamanan lahir. Ya uang kan disimpan, dananya kan disimpan di bank gitu Bapak. Kan lebih aman dari, kan kita lebih tenang juga. Kalau batinnya diri kita merasa lebih tenang Nah, gitu. iya kan, berarti kan sama itu. Iya kan kita apa namanya nabung di sana kemudian lebih tenang. Berarti kan itu berkaitan dengan batin. Lahirnya apa? Lahirnya anu Jangan dikira-kira nih Iza. Ini kamu nulis sesuai di sana atau Oke. berdasarkan halusinasi? Enggak, Bapak. Sesuai di sana. Kan Nah, lahirnya nanti juga apa? Kita itu bisa berangkat haji, Bapak. iya Kalau di kita tempat yang lain kan juga begitu. Maksudnya ini nanti diperjelas ini. Iya. Ditanyain. Oke. Ya, maksudnya itu memberikan keamanan lahir dan batin itu seperti apa kan gitu. Kalau batinnya mungkin merasa tenang, aman dan seterusnya. Tapi lahirnya seperti apa? Ya. Gitu ya, Iza Oke, ya. oke, Bapak. Gitu Oke, gitu dulu terima mungkin kasih. Pak Zikri dari saya. Oh, terima kasih, Bapak. Oke, Pak.